Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivi Utari, mahasiswi jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti. Di sini, dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang alinyemen horizontal untuk memenuhi tugas mata kuliah geometrik jalan. Pertama, definisi alinyemen horizontal. Apa sih yang dimaksud dengan alinyemen horizontal? Nah, alinyemen horizontal merupakan proyeksi sumbu jalan untuk jalan tanpa median atau proyeksi perkerasan sebelah dalam untuk jalan dengan median. Alinyemen horizontal juga disebut dengan situasi jalan atau trase jalan. Terdiri dari garis-garis lurus yang dihubungkan dengan garis-garis lengkung. Garis lengkung tersebut dapat terdiri dari busur lingkaran ditambah busur peralihan saja ataupun busur lingkaran saja. Nah, pada alinyemen horizontal ini terdapat yang namanya gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal merupakan efek semu yang ditimbulkan ketika kendaraan melakukan gerakan melingkar. Kendaraan yang bergerak pada lengkung horizontal akan mengalami gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal mendorong kendaraan secara radial keluar dari lajur jalannya. Gaya sentrifugal berarah tegak lurus terhadap gaya kecepatan. Gaya ini menimbulkan rasa tidak nyaman pada si pengemudi. Pada slide ini terdapat gambar gaya sentrifugal di mana rumusnya F sama dengan G per G dikali V per R, di mana G yaitu berat kendaraan, G gaya gravitasi bumi, V kecepatan kendaraan, dan R jari-jari lengkung lintasan. Untuk dapat mempertahankan kendaraan tersebut tetap pada sumbu lajur jalannya, maka perlu adanya gaya yang dapat mengimbangi gaya tersebut sehingga terjadi suatu keseimbangan. Adapun gaya yang dapat mengimbangi gaya sentrifugal yaitu yang pertama, gaya gesekan melintang antara ban kendaraan dengan permukaan jalan. Yang kedua, komponen berat kendaraan akibat kemiringan melintang permukaan jalan. Gaya gesekan melintang atau Fs adalah besarnya gesekan yang terjadi antara ban dan permukaan jalan dalam arah melintang jalan yang berfungsi untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Perbandingan antara gaya gesekan melintang dan gaya normal yang bekerja disebut koefisien gesekan melintang. Besarnya koefisien gesekan melintang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis dan kondisi ban, tekanan ban, kekasaran, permukaan perkerasan, kecepatan kendaraan, dan keadaan cuaca. Nah, nilai koefisien gesekan melintang yang dipergunakan untuk perencanaan haruslah merupakan nilai yang telah mempertimbangkan faktor keamanan pengemudi, sehingga bukanlah merupakan nilai maksimum yang terjadi. Untuk kecepatan rendah diperoleh koefisien melintang yang tinggi, dan sebaliknya untuk kecepatan tinggi diperoleh koefisien gesekan melintang yang rendah. Untuk perencanaan disarankan mempergunakan nilai koefisien gesekan melintang maksimum. Slide selanjutnya itu ada kemiringan melintang permukaan pada lengkung horizontal atau super elevasi. Komponen berat kendaraan untuk mengimbangi gaya sentrifugal diperoleh dengan membuat kemiringan melintang jalan. Semakin besar super elevasi, semakin besar pula komponen berat kendaraan yang diperoleh. Super elevasi maksimum yang dapat dipergunakan pada suatu jalan raya dibatasi oleh beberapa kendaraan. Contohnya itu seperti keadaan cuaca, seperti sering turun hujan atau tidak, berkabut, di daerah yang memiliki 4 musim. Super elevasi maksimum yang dipilih dipengaruhi juga oleh sering dan banyaknya salju yang turun. Yang kedua itu jalan yang berada di daerah yang sering turun hujan, berkabut, atau sering turun salju, super elevasi maksimum lebih rendah daripada jalan yang berada di daerah yang selalu bercuaca baik. Selanjutnya itu ada keadaan medan seperti datar, berbukit-bukit, atau pergunungan. Nah, pada daerah datar, super elevasi maksimum dapat dipilih lebih tinggi daripada di daerah berbukit-bukit atau di daerah pegunungan. Selanjutnya itu gaya-gaya yang bekerja pada gambar tersebut
pada slide ini, yaitu sentrifugal F, berat kendaraan G, dan gaya gesekan antara ban dan permukaan jalan Fs. Ketajaman lengkung horizontal dinyatakan dengan besarnya radius dari lengkung horizontal tersebut atau dengan besarnya derajat lengkung. Lengkung horizontal tertajam adalah lengkung dengan radius minimum yang dapat dibuat untuk satu kecepatan rencana, satu nilai super elevasi maksimum, dan satu nilai koefisien gesekan maksimum. Besarnya super elevasi dan gaya gesekan yang dibutuhkan untuk mengimbangi gaya sentrifugal yang timbul pada lengkung dengan radius antara R minimum dan R tak terhingga ditentukan oleh metode pendistribusian yang dipergunakan. Nah, selanjutnya itu pada tikungan tajam kendaraan akan menyimpang dari lajur yang disediakan, mengambil lajur lain di sampingnya. Guna menghindari hal tersebut, sebaiknya dibuatkan lengkung peralihan. Bentuk lengkung peralihan yang memberikan bentuk yang sama dengan jejak kendaraan ketika beralih dari jalan lurus ke tikungan dan berbentuk busur lingkaran dan sebaliknya, dipengaruhi oleh pertama sifat pengemudi, kedua kecepatan kendaraan, ketiga radius lengkung, dan kemiringan melintang jalan. Apa sih fungsi dari lengkung peralihan? Fungsinya itu ada 3. Yang pertama, memberikan jejak yang mudah diikuti sehingga gaya sentrifugal bertambah dan berkurang secara teratur sewaktu kendaraan memasuki dan meninggalkan busur lingkaran. Yang kedua itu memberikan kemungkinan untuk mengatur pencapaian kemiringan, yaitu peralihan dari kemiringan normal ke super elevasi penuh. Yang ketiga, tampak suatu jalan akan bertambah baik dengan menggunakan kelengkungan peralihan. Lengkung peralihan ini mempunyai banyak keuntungan, yaitu diantaranya yang pertama, pengemudi dapat dengan mudah mengikuti lajur yang telah disediakan untuknya tanpa melintasi lajur lain yang berdampingan. Yang kedua, memungkinkan mengadakan perubahan dari lereng jalan normal ke kemiringan sebesar super elevasi secara berangsur-angsur sesuai dengan gaya sentrifugal yang timbul. Yang ketiga itu memungkinkan mengadakan peralihan pelebaran perkerasan yang diperlukan dari jalan lurus ke kebutuhan lebar perkerasan pada tikungan-tikungan yang tajam. Nah, yang berikutnya itu ada menambah keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi karena sedikit memungkinkan pengemudi keluar dari lajur. Yang kelima, menambah keindahan bentuk dari jalan tersebut, menghindari kesan patahnya jalan pada batasan lurus dan lengkung busur lingkaran. Nah, di sini terdapat super elevasi maksimum. Menurut Aasto 2004, super elevasi maksimum itu 4%, 6%, 8%, 10%, dan 12%. Sedangkan menurut SNI 2019, itu 4% sampai 10%, di mana untuk tol 4% sampai 10%, dalam kota 6%. Permen PU 2011 maksimum super elevasi yaitu 8%. Untuk daerah yang licin akibat sering turun hujan atau kabut, sebaiknya super elevasi maksimum itu 8%. Di daerah perkotaan di mana seringkali terjadi kemacetan, dianjurkan menggunakan super elevasi maksimum 4-6%. Bentuk lingkaran horizontal itu terbagi atas 4, yaitu lengkung lingkaran sederhana, kedua lengkung spiral lingkaran spiral, ketiga lengkung spiral, keempat lengkung lingkaran ganda. Tetapi yang sering digunakan hanya 3, yaitu lengkung lingkaran sederhana, kedua lengkung spiral lingkaran spiral, ketiga lengkung spiral-spiral. Nah, lengkung lingkaran sederhana ini terdiri dari satu busur lingkaran tanpa lengkung peralihan. Diperkenankan untuk lengkung dengan radius yang besar, P maksimumnya itu 0,2 m. Lengkung busur lingkaran sederhana hanya dapat dipilih untuk radius lengkung yang besar, di mana super elevasi yang dibutuhkan kurang atau sama dengan 3%.
Pada slide ini terdapat gambar lengkung lingkaran sederhana. Gambar tersebut menunjukkan lengkung horizontal bentuk busur lingkaran sederhana. Bagian lurus dari jalan di kiri TC atau di kanan CT, dinamakan bagian tangan. Titik peralihan dari bentuk tangan ke bentuk busur lingkaran dinamakan titik TC. Dan titik peralihan dari busur lingkaran ke tangan dinamakan CT. Jika bagian-bagian lurus dari jalan tersebut diteruskan, akan memotong titik yang diberi nama PH, perpotongan horizontal. Sudut yang dibentuk oleh kedua garis lurus tersebut dinamakan sudut perpotongan, bersimbol beta. Jarak antara TC, PH diberi simbol TC, ketajaman lengkung dinyatakan oleh radius RC. Selanjutnya ada lengkung spiral lingkaran spiral. Terdiri dari lengkung spiral lingkaran spiral dapat didesain jika P besar dari 0,2 m, P kecil dari 1 m. LC untuk lengkung spiral lingkaran spiral ini sebaiknya besar dari 20 meter. Nah, LC itu merupakan panjang busur lingkaran. Gambar tersebut menggambarkan sebuah lengkung spiral lingkaran spiral simetris di mana panjang lengkung peralihan dari TS ke SC sama dengan dari CS ke ST. Lengkung TS-SC adalah lengkung peralihan berbentuk spiral yang menghubungkan bagian lurus dengan radius tak berhingga di awal spiral kiri TS. Titik TS adalah titik peralihan bagian lurus ke bagian berbentuk spiral dan titik SC adalah titik peralihan bagian spiral ke bagian lingkaran. Selanjutnya itu ada lengkung spiral-spiral. Nah, lengkung spiral-spiral ini lengkung tanpa busur lingkaran di mana LC-nya sama dengan 0 dan θS sama dengan setengah beta. LS besar dari LS min dan kecil dari LS max. LS min sama dengan akar 24 dikali P min dikali RC. LS max sama dengan akar 24 dikali P max dikali RC. Selanjutnya itu ada pedoman umum perencanaan alinyemen horizontal. Pada perencanaan alinyemen horizontal jalan, tidak cukup hanya bagian alinyemen saja yang memenuhi syarat, tetapi keseluruhan bagian haruslah memberikan kesan aman dan nyaman. Nah, bagaimana sih caranya agar menimbulkan kesan aman dan nyaman itu? Harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama ada alinyemen jalan sedapat mungkin dibuat lurus mengikuti keadaan topografi. Hal ini akan memberikan keindahan bentuk komposisi yang baik antara jalan dan alam dan juga biaya pembangunan yang lebih murah. Yang kedua itu pada alinyemen jalan yang relatif lurus dan panjang jangan tiba-tiba terdapat lengkung yang tajam yang akan mengejutkan pengemudi. Jika terpaksa diadakan, sebaiknya didahului oleh lengkung yang lebih tumpul, sehingga pengemudi mempunyai kesempatan memperlambat kecepatan kendaraannya. Yang ketiga itu sedapat mungkin menghindari penggunaan radius minimum untuk kecepatan rencana tertentu, sehingga jalan tersebut lebih mudah disesuaikan dengan perkembangan lingkungan dan fungsi jalan. Yang keempat, sedapat mungkin menghindari tikungan ganda, yaitu gabungan tikungan searah dengan jari-jari yang berlainan. Tikungan ganda ini memberikan rasa ketidaknyamanan kepada si pengemudi. Tapi jika terpaksa, sebaiknya masing-masing tikungan mempunyai lengkung peralihan. Selanjutnya itu, hindarkanlah sedapat mungkin lengkung yang berbalik dengan mendadak. Pada keadaan ini, pengemudi kendaraan sangat sukar mempertahankan diri pada lajur jalannya dan juga kesukaran dalam pelaksanaan kemiringan melintang jalan. Yang terakhir itu, sebaiknya hindarkan lengkung yang tajam pada timbunan yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.